Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, di sini aku mau bicara terkait kopi. Nah, kopi itu yang beredar di masyarakat ada dua ya guys. Nah, yang pertama Arabica, ada juga yang Robusta. Nah, aku itu tuh baru banget tahu ternyata kopi itu tidak selalu pahit. Gitu, dengan metode yang berbeda, dengan metode pengolahan yang berbeda itu bisa menghasilkan beberapa jenis rasa kopi gitu. Yang pertama ada wash process, ada honey, ada juga natural dan wine gitu. Nah, ini di hadapan aku, ini adalah contoh kopi liquid Arabica yang sudah melalui beberapa tahap proses pengolahan yang berbeda gitu. Nah, yang pertama ini adalah proses wash, yaitu proses di mana cari kopi dikupas kulitnya dan dicuci bersih sebelum dikeringkan gitu. Nah, kopi ini menghasilkan rasa yang lebih bersih, asam dan ringan. Nah, karakteristik yang menonjol itu keseimbangan rasa, keasaman yang baik dan body yang ringan gitu. Nah, ini adalah wash process. Kemudian selain itu ada juga kita wine process. Wine process ini adalah cherry yang difermentasi dalam waktu yang lebih lama daripada metode lain. Nah, proses wine ini sama sekali tidak mengandung alkohol ya guys, ini hanya difermentasi sehingga menghasilkan rasa yang menyerupai wine gitu dengan kompleksitas rasa dan aroma yang unik. Ini adalah wine process. Kemudian ada juga honey process. Honey process ini cherry kopi yang dikupas tetapi hanya sebagian atau bisa jadi seluruhnya, tetapi lendirnya itu masih menempel pada biji selama pengeringan. Sehingga honey process ini menghasilkan rasa yang sedikit lebih manis dan kompleks dengan sentuhan rasa buah-buahan gitu. Ini yang honey process. Nah, lanjut yang terakhir ini adalah metode natural. Nah, metode natural ini adalah metode tertua ya teman-teman, yang biasa juga disebut dengan proses kering gitu. Nah, kalau metode natural ini itu dari biji kopi yang sebelumnya tidak melalui proses kupas, itu langsung dikeringkan benar-benar kering gitu kan. Nah, sehingga menghasilkan rasa buah yang kuat, manis, kompleks, dan keasaman yang lebih rendah dibandingkan dengan metode lain seperti wash process ini. Begitu. Nah, begitu teman-teman. Jadi inilah beberapa pengolahan dari biji kopi Arabica gitu, sehingga menghasilkan rasa-rasa yang berbeda. Nah, buat teman-teman yang mau coba boleh banget. Ini adalah liquid, jadinya metode too dark ya kan, espresso yang bisa teman-teman mix and matchin gitu kan. Mau dibikin americano bisa, latte bisa, atau long black juga bisa. Apapun itu bisa banget teman-teman bikin dari satu bahan ini aja gitu. Nah, ini adalah ukurannya 1 liter yang bisa teman-teman minum sampai 33 gelas gitu. 33 sloki artinya 33 gelas itu bisa banget gitu. Nah, sebenarnya aku tuh bukan pencinta kopi, peminum kopi tuh enggak sama sekali, karena sebelumnya kalau aku minum kopi itu tuh pasti kan aku tuh mules ya kan, itu udah pasti banget mules, jantung berdebar, nggak bisa tidur gitu kan. Karena apa? Karena yang aku tahu itu tuh di sekitaran kita kopi-kopi itu biasanya itu di blend antara Arabica dan Robusta gitu. Makanya ketika awal-awal kita minum itu tuh aman banget, tapi endingnya ya kayak gitu, jadi mules, jantung berdebar, pusing, apa nggak bisa tidur juga, itu tuh udah pasti banget karena dia di blend antara Arabica dan Robusta. Karena Robusta itu tuh kafeinnya tinggi ya teman-teman, jadi ya pasti banget akan ngerasain kayak gitu kalau buat aku, karena aku bukan pencinta kopi, bukan peminum kopi juga, karena lambung aku tidak baik-baik saja gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ini benar-benar 100% Arabica pure, no campuran apapun gitu guys. Yang mau bisa banget ke aku. Nah, 1 liter ini itu aku jual 150.000 gitu ya. Nanti kalau mau bisa japri, bisa hubungin aku. Ada wash process, wine, honey, natural. Jadi teman-teman mau cobain yang wine, honey, natural juga boleh banget. Jadi kopi tidak melupa pahit ya teman-teman. Gitu aja, terima kasih.